Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ihsan Yazi dengan NIM C1 channel 21195, eh, kelas R12 akuntansi. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi perpajakan, yaitu langsung saja yang pertama, lanjut ke materi stelsel dalam pemungutan pajak. Ada beberapa stelsel dalam pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah stelsel nyata atau lebih dikenal dengan real stelsel. Pengenaan pada stelsel ini, pengenaan pajaknya didasarkan pada objek atau penghasilan yang nyata, sehingga pemungutnya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Lanjut ke stelsel yang kedua, yaitu stelsel anggapan atau yang lebih dikenal dengan fiktif stelsel. Pada stelsel ini, pengenaan pajaknya didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Dan stelsel yang ketiga, yaitu stelsel campuran. Pada stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan yang sebenarnya. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu kendala dalam pemungutan pajak. Dalam pemungutan pajak, baik secara umum, terdapat kendala yang melemahkan dalam pemungutan pajak. Di antaranya adalah yang pertama adalah berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang yang seringkali tidak konsisten dengan undang-undangnya. Yang kedua adalah kurangnya pembinaan antara pajak daerah dan dengan pajak nasional. Yang ketiga adalah database yang masih jauh dari standar nasional, standar internasional. Yang keempat, lemahnya penegakan hukum, law enforcement, terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara negara. Dan yang terakhir adalah kurangnya atau tidak adanya kesadaran dari masyarakat. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang bentuk perlawanan pajak. Perlawanan pajak itu terdiri dari perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Yang pertama adalah perlawanan pasif. Pada perlawanan pasif, yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri, tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu. Perlawanan pasif terdiri dari hambatan yang mempersukar pemungutan pajak dan yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk, dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Dan yang kedua adalah bentuk perlawanan aktif. Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Ada 3 cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu yang pertama adalah penghindaran pajak. Penghindaran yang dilakukan wajib pajak masih dalam kerangka peraturan perpajakan. Penghindaran pajak terjadi sebelum SKP keluar. Dalam penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang, sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang. Dan lanjut yang kedua adalah pengelakan pajak, tax evasion. Pengelakan pajak dilakukan dengan cara-cara yang melanggar undang-undang. Pengelakan pajak terjadi sebelum SKP dikeluarkan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya. Dan yang ketiga adalah melalaikan pajak. Melalaikan pajak dilakukan dengan cara menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas yang harus terpenuhi. Melalaikan pajak terjadi setelah SKP keluar. Melalaikan pajak adalah menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dengan cara menghalangi penyitaan. Lanjut ke materi yang keempat, yaitu pihak-pihak siapa saja yang terkait dalam perpajakan. Pihak yang terkait dalam perpajakan atau wajib pajak pada umumnya terdiri atas wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Berikut ini beberapa pengelompokan dari wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi.
di mana yang pertama terdiri dari orang pribadi, meliputi wajib pajak orang yang belum menikah dan wajib pajak yang merupakan suami sebagai kepala keluarganya. Dan yang kedua adalah HB atau hidup berpisah, meliputi wajib pajak yang merupakan wanita kawin dan dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan dengan putusan dari hakim. Dan yang ketiga adalah pisah harta atau PH, wajib pajak yang merupakan pasangan suami dan istri yang dikenai pajak secara terpisah karena telah menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis. Selanjutnya MT atau memilih terpisah, meliputi pajak yang merupakan wanita kawin tetapi selain dari kategori hidup berpisah dan pisah harta yang dikenakan pajak secara terpisah karena memilih untuk melaksanakan hak dan kewajiban atas perpajakannya secara terpisah dari suaminya. Dan yang terakhir adalah WBT atau warisan belum terbagi, merupakan satu kesatuan di mana subjek pajak ini adalah menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Lanjut yang kedua yaitu wajib pajak badan. Yang pertama terdiri atas badan. Wajib pajak yang merupakan sekumpulan orang atau modal yang menjadi satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Yang kedua adalah joint operation, merupakan wajib pajak yang berbentuk kerjasama operasi dalam melakukan penyerahan atas barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak JKP yang mengatasnamakan bentuk kerjasama operasi. Yang ketiga adalah kantor perwakilan perusahaan asing, merupakan wajib pajak dari perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan perusahaan asing di Indonesia, namun yang bukan termasuk ke dalam bentuk usaha tetap atau lebih kita kenal dengan BUT. Dan yang keempat adalah bendahara, merupakan bendahara pemerintah yang bertugas membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dan diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Dan yang terakhir adalah penyelenggara kegiatan, meliputi wajib pajak yang merupakan pihak selain dari keempat wajib pajak badan lainnya yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan. Lanjut kepada materi yang kelima yaitu tentang penggolongan pajak. Jika dilihat dari sifat-sifat tertentu dari masing-masing pajak, maka pajak digolongkan sebagai berikut. Yang pertama adalah pajak atas kekayaan dan pendapatan atau lebih kita kenal dengan PPH. Yang kedua adalah pajak atas lalu lintas hukum, bea materai, lalu lintas kekayaan, BPHTB, dan lalu lintas barang atau PPN. Dan yang ketiga adalah pajak yang bersifat kebendaan atau lebih dikenal dengan PBB. Dan yang terakhir adalah pajak atas pemakaian, PPN, dan cukai. Namun jika dilihat dari ciri-ciri tertentu pada setiap pajak, di mana jenis pajak yang cirinya tertentu bersamaan dimasukkan dalam satu golongan, maka pajak dapat digolongkan. Yang pertama adalah pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang dalam pengenaannya pertama-tama memperhatikan wajib pajak, sedangkan pajak objektif adalah pajak yang dalam pengenaannya pertama-tama memperhatikan objek pajak yang selain daripada benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar. Yang kedua adalah pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang pengenaannya dapat dilimpahkan kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan untuk pelaksanaan pembangunan APBN. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan daerah APBD. Itulah materi yang dapat saya presentasikan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.